Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pada bayi. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemeriksaan fisik pada ibu dan bayi. Pemeriksaan fisik pada bayi bertujuan untuk mengetahui atau memastikan apakah terdapat kelainan pada bayi atau terdapat gangguan kesehatan pada bayi tersebut. Pemeriksaan fisik pada bayi ini meliputi pengukuran antropometri, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan head to toe. Jadi langkah utama yang harus kita lakukan sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada bayi yaitu melakukan informed consent terhadap keluarga dari bayi. Hal ini bertujuan untuk memberitahu pada keluarga dari pasien mengenai prosedur dan tujuan dilakukan pemeriksaan fisik. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Nurma yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada fisik bayi Ibu untuk mengetahui apakah bayi Ibu lahir dalam keadaan sehat atau memiliki kelainan pada fisiknya. Jadi apakah Ibu setuju untuk dilakukan pemeriksaan? Kalau setuju, tolong tanda tangan di sini ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Yang kedua yaitu melakukan anamnese terhadap ibu, meliputi faktor genetik, faktor lingkungan sosial, faktor ibu dan perinatal, dan lain-lain. Langkah ketiga yang dilakukan yaitu menyiapkan dan memastikan kelengkapan alat dan bahan yang akan digunakan. Adapun alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, yang pertama di sini ada timbangan, kemudian ada bengkok karena saya waktunya jadi saya menggunakan wadah seperti ini, kemudian ada air bersih, air klorin, larutan klorin, dan air sabun. Kemudian menggunakan di sini saya menggunakan stopwatch. Di sini juga ada kertas sebagai alat pengukur lila. Kemudian saya menggunakan pulpen sebagai termometer. Di sini ada stetoskop. Kemudian ada tali sebagai pengganti pengukur untuk bayi. Kemudian di sini ada bak instrumen dan satu pasang handscoon. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu melakukan pemeriksaan antropometri atau pengukuran antropometri. Yang pertama dilakukan yaitu penimbangan berat badan. Jadi sebelum kita melakukan penimbangan berat badan dari si bayi, kita pastikan dulu bahwa tidak ada selai kain pun di tubuhnya. Kemudian kita pastikan bahwa timbangan skalanya berada pada titik 0. Lalu kita timbang berat badan bayi. Kemudian hasilnya dikurangi dari berat alas yang digunakan untuk mengukur berat badan bayi. Normalnya berat badan bayi yaitu berkisar antara 2.500 sampai 4.000 kg. Kemudian langkah kedua yang dilakukan yaitu melakukan pengukuran panjang badan bayi. Pengukuran panjang badan dilakukan dari atas kepala sampai ujung tumit si bayi. Jadi seperti ini. Normalnya panjang badan bayi yaitu berkisar antara 49 sampai dengan 50 cm. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengukur lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala dilakukan dari belakang kepala melingkar ke dahi. Seperti ini. Normalnya lingkar kepala pada bayi yaitu berkisar antara 33 sampai 35 cm. Selanjutnya yaitu mengukur lingkar dada. Pengukuran lingkar dada dilakukan dari dada depan melingkar ke punggung dan kembali lagi ke dada. Dan dilakukan dengan melalui kedua puting kuku. Normalnya ukuran lingkar dada bayi yaitu berkisar antara 30 sampai 38 cm.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Dimulai dari pengukuran suhu tubuh. Jadi kita melakukan pengukuran suhu tubuh pada bagian aksila dari si bayi. Kita pastikan dulu bahwa termometernya sudah benar. Kemudian kita letakkan termometernya pada bagian ketiak si bayi. Kemudian kita tunggu hingga 5-10 menit. Normalnya suhu bayi yaitu 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Langkah selanjutnya yaitu menghitung denyut jantung dari si bayi. Kita bisa melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop. Kita melakukan pemeriksaan selama 1 menit. Setelah selesai, normalnya denyut jantung bayi itu berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit. Langkah selanjutnya yaitu menghitung pernapasan dari si bayi. Kita bisa perhatikan dada dari si bayi selama 1 menit. Normalnya pernapasan dari bayi itu berkisar antara 40 sampai 60 kali per menit. Setelah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, termometer juga sudah selesai digunakan. Kita bisa membersihkan termometer yang sudah kita gunakan, yaitu dengan merendam dengan menggunakan air klorin, lalu air sabun. Setelah itu dibilas dengan air bersih, kemudian dikeringkan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan head to toe, dimulai dari kepala. Pada kepala bayi, kita melakukan pemeriksaan sepanjang garis sutura dan fontanel, apakah terdapat kelainan atau tidak. Selanjutnya, apakah ada struktur tulang tengkorak atau adakah kelainan dari kepala si bayi atau tidak. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan mata, yang pastinya memeriksakan jumlah dan bentuk mata atau letak mata, apakah normal atau tidak. Kemudian apakah terdapat pendarahan atau bagaimana refleks mata dari bayi terhadap cahaya, apakah dia berkedip dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan pada telinga. Apakah telinga dari si bayi normal atau tidak, mengenai bentuk dan posisinya, apakah terlihat normal atau tidak. Kemudian yaitu melakukan pemeriksaan hidung. Kita melihat tentunya apakah hidung si bayi memiliki kelainan, terlihat tidak normal atau tidak. Kemudian apakah dia bernafas melalui hidung. Seharusnya pada bayi itu bernafas melalui hidung. Apabila bernafas melalui mulut, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Apakah terdapat bibir sumbing atau tidak. Kemudian kaji bentuk mulut, apakah terlihat simetris atau tidak. Langkah selanjutnya yaitu memeriksakan bentuk leher. Biasanya pada bayi lehernya masih pendek. Kemudian kita melakukan pemeriksaan lehernya apakah simetris atau tidak. Kemudian apakah geraknya normal atau tidak. Apakah terdapat keterbatasan pergerakan atau tidak. Selanjutnya yaitu memeriksa dada, memeriksa kesimetrisan dan pergerakan pada dada. Kemudian apakah normal atau tidak. Kemudian perhatikan puting susu dari si bayi. Untuk bayi yang cukup bulan, biasanya puting susu sudah simetris, sudah tampak dan terlihat simetris. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Apakah kedua lengannya memiliki panjang yang sama, kemudian apakah jari-jarinya lengkap, kemudian periksa telapak tangan, apakah normal atau tidak. Kemudian pemeriksaan abdomen, bisa dimulai dari pemeriksaan tali pusat si bayi. Kemudian bentuk perutnya bagaimana, apakah terdapat kelainan yang bisa dilihat dari luar atau tidak. Kemudian apakah pergerakan abdomen terlihat serentak,
pada saat si bayi bernafas atau tidak. Kemudian pemeriksaan alat genitalia pada bayi, bisa dilihat alat kelamin dari si bayi, kemudian memeriksa anus dari si bayi apakah terdapat kelainan atau tidak. Kemudian melakukan pemeriksaan tungkai dan kaki, apakah terlihat simetris, apakah panjang kaki dari si bayi sama. Kemudian memeriksa kelengkapan jari-jari kaki dari si bayi. Kemudian memeriksakan apakah ada trauma, fraktur, dan lain-lain. Kemudian memeriksakan punggung. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menelungkupkan si bayi. Jadi pada punggung bayi kita lihat apakah terdapat pembengkakan atau kelainan, sesuatu yang abnormal. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan pada kulit si bayi. Di sini kita memperhatikan warna dari kulit bayi, apakah berwarna normal, berwarna merah muda, atau berwarna biru. Kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi, adakah bercak atau tanda lahir, dan lain sebagainya. Setelah semua pemeriksaan dilakukan, kita bisa menjelaskan pada orang tua mengenai hasil pemeriksaan yang telah kita dapatkan. Setelah itu kita bisa merapikan bayi kembali dan mengembalikannya kepada orang tuanya. Setelah itu kita bisa membereskan alat-alat dan bahan yang sudah kita gunakan. Kemudian melepas sarung tangan dan mencuci tangan dengan air bersih dan air mengalir. Langkah terakhir dari kegiatan ini adalah melakukan pendokumentasian atas semua tindakan yang sudah kita lakukan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.